Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-20 April 2023. Di kesempatan hari ini kalau tadi sudah bikin live terkait dengan apa namanya? Dengan gerhana matahari hybrid atau hibrida ya. Mudah-mudahan juga ya terhiburlah teman-teman kan udah banyak banget yang minta untuk membahas itu gitu ya. Dan di video live hari ini Mas Tulus bilang kalau nanti sore Mas Tulus akan upload video lagi karena kemarin tidak ada video ya terkait dengan kesedihan yang Lokito dengan kondisi kita yang saat ini sedang dalam maaf dalam tanda kutip sedang dalam kondisi kurang baik. Jadi ini hanya curahan hati seorang yang pengen aku sampaikan ke teman-teman. Jadi bukan sesuatu yang viral, bukan sesuatu yang lagi hype, tapi sesuatu yang memang hanya kayak kemarin waktu ada obrolan-obrolan kecil pengen aku sampaikan ke teman-teman dan mudah-mudahan sih ini bisa jadi inspirasi ya karena menurut aku apa yang disampaikan yang ke saya itu kayak sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk penyemangat menurut saya. Dari apa yang saya rasakan atau dari apa yang saya tahu sepertinya ada kayak semacam penyemangat lah gitu yang bisa kita simak di balik apa yang saya obrolkan dengan Eyang gitu ya. Nanti Mas Tulus akan bahas secara detail terkait dengan itu. Tetapi sebelumnya Mas Tulus masih mau ingatkan dulu ke teman-teman semua bahwa kita masih punya kegiatan baik yaitu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan. Dan alhamdulillah sudah terkumpul 2,6 juta teman-teman tuh sementara waktu ini. Dan kita masih membutuhkan kurang lebih 3 jutaan lebih karena biasanya harus lebih 150 untuk untuk biaya tak terduga entah buat beli air minum misalnya dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman yang masih pengen membantu silahkan cek kolom deskripsi sekarang. Mas Tulus tunggu partisipasinya bisa transfer minimal Rp12.000 untuk satu nasi boxnya ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang ingin pesan minyak bidara, saya minta maaf kalau untuk saat ini sepertinya tidak ada pengiriman lagi karena sudah Mas Tulus skip dan sudah tidak bisa lagi meladeni pengiriman. Sudah overload dari beberapa hari yang lalu. Jadi maaf kalau pengiriman minyak bidara sementara Mas Tulus skip sampai maksimal di minimalnya di H+7 ya teman-teman ya baru ada pengiriman lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, berkah terus. Yang sudah bantu sedekah terima kasih, yang sudah nyawer-nyawer juga terima kasih banyak. Semoga bertukar dengan rezeki lebih melimpah lagi amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan. Baik ini Mas Tulus doakan semoga jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus semoga salah satu orang yang dipilih sama Allah untuk segera dikabul hajat baiknya. Amin ya Allah. Jangan lupa semangat ya. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam untuk para subscriber dari dalam sampai luar negeri. Pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali ya. Yang baru pertama kali join Mas Tulus ucapkan salam kenal. Jangan lupa mau live atau tidak live Mas Tulus disupport dengan di like. Oke, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya dan satu lagi kalau misalnya ada iklan yang pendek Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak di-skip, kalau yang panjang boleh di-skip. Di-skip bukan di-skip. Nah, teman-teman yang mau berbagi saweran juga bisa manfaatkan fitur tombol terima kasih yang ada di YouTube ya. Super thanks atau tombol terima kasihnya ada di bawah sini, oke? Terima kasih banyak orang baik. Pokoknya salam sukses, salam sehat untuk semuanya. Yang sakit semoga cepat sembuh, yang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang piutang semoga ndang lunas, nggih. Dan untuk saat ini yang masih dalam perjalanan mau pulang atau masih berjuang untuk kebutuhan Idul Fitri keluarganya, Mas Tulus ndak bisa bantu apa-apa selain berdoa. Mudah-mudahan Allah cukupkan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan buat yang mudik dari berangkat sampai pulangnya lagi. Amin ya Allah. Dikepras pinter, ngesori dikepras pras ngono dadi ra bosok. Ora nular. Gitu ya teman-teman ya. Maaf Mas Tulus itu hari ini memang lagi repot karena wallahu alam besok lebaran atau enggak kita masih belum tahu karena belum ada keputusan sidang isbat, nanti baru akan digelar pukul 5 sore.
oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan sih cepet ya, biar cepet selesai terus sesuk wis lebaran. Kayaknya sih sesuk lebaran ya teman-teman ya. Hati-hati di jalan buat yang mudik. Pokoknya Mas Tulus doakan selamat sampai tujuan. Yang sudah kumpul-kumpul sama keluarga, waduh bahagia banget pasti ya. Alhamdulillah, kami hanya berdua di sini ya. Perlu teman-teman tahu Mas Tulus itu sudah yatim piatu pun buatan gadah bapak kali ibu. Sudah di surganya Allah, amin. Jadi Mas Tulus juga sudah tidak punya siapa-siapa selain keluarga yang saat ini masih sehat, masih gangsar, waras rezeki dan juga orangnya. Kok gangsar toh gangsar? Yuk gangsar ya termasuk lancar ya, enggak apa-apa ya. Oke, pokoknya semangat-semangat buat semuanya yang masih dalam kondisi apapun atau kalian dalam kondisi yang mungkin saat ini sedang sedih atau mungkin kebutuhan lebarannya tidak tercukupi atau mungkin justru pas mau lebaran malah nelongso atau ngerasa lagi dalam kesulitan, teman-teman wajib simak video ini. Coba kita cerna dulu bagaimana cara yang memberikan wejangan ke kita, khususnya ke saya sebetulnya terkait dengan waktu lebaran yang sepertinya sedang menipis sekali atau keadaannya sedang kurang pas. Bukan tidak ada, bukan tidak punya sama sekali sepertinya, tapi hanya kurang pas kalau bagi saya ya teman-teman. Jadi beberapa hari Jumat, kalau tidak salah di hari Jumat itu saya sudah ngobrol-ngobrol terus kemarin juga sama rasanya kayak apa namanya, kayak memang sedang merasa sesuatu dari Jumat yang lalu. Kemudian terakhir di hari kemarin, di hari Rabu itu saya tiba-tiba kayak, nah itu pas saya lagi bikin postingan, mungkin teman-teman lihat saya posting terkait mau beli ini mau beli itu, tapi setelah dirinci kata kok mikir gitu ya. Bareng semua teman-teman ya, pas itu di tanggal ya tahu sendiri Mas Tulus kalau 20 ke atas itu kan sudah banyak sekali kebutuhan. Ketika mikir mau beli baju, beli ini, beli itu, ya itu saya curahkan tulis di tulisan Instagram. Kemudian saya tutupi dengan doa buat teman-teman semua karena saya sendiri merasa kayak kesulitan. Saya sendiri merasa no kesulitan banget sih enggak, tapi kalau dibilang saya sedang dalam kondisi yang tidak pas itu saya jawab iya. Kemudian di sela-sela obrolan kecil dengan itu saya tulis, kemudian setelah tulis saya juga ngobrol lagi, kemudian ada beberapa hal yang bisa kita simak kemudian disampaikan Eyang ke kita. Salah satunya adalah ternyata ketika Eyang melihat kita dalam kondisi yang tidak memiliki atau dalam arti kurang pas rezekinya di dalam merayakan keriaan Idul Fitri, maaf, tidak semuanya yang notabene Eyang itu bukan muslim, maaf, Eyang lo kita tuh sanes muslim dan beliau begitu menyayangi kita, menyayangi saya dan juga menyayangi anak cucunya para leluhur sebetulnya terkait dengan apa namanya? Terkait dengan rasa yang sedang kita rasakan ketika saya menyampaikan apa yang saya sampaikan ke Eyang dengan kondisi saya kok mau beli ini kok takut, saya mau beli itu kok takut, nanti kebutuhannya begini. Saya saja merasa sulit, tapi bagaimana dengan saudara-saudaraku yang di luar yang betul-betul juga maaf merasakan seperti saya atau mungkin di bawah saya gitu loh. Jadi kesedihan-kesedihan yang saya ceritakan itu saya berusaha nggak nangis ya di vlog ini ya teman-teman. Pokoknya kudunya aja nangis. Di beberapa obrolanku kemarin tuh aku ya sempat rada brebes-brebes mili karena ternyata leluhur kita itu ya mungkin bukan cuma saya yang punya leluhur, tapi teman-teman semua saya yakin dan percaya leluhurnya pasti akan ngerasa yang sedih ketika melihat anak cucunya itu tidak tercukupi kebutuhannya untuk merayakan Idul Fitri. Apalagi yang notabene leluhur kalian yang memang muslim gitu loh, dalam kondisi melihat anak cucunya sedih, melihat anak cucunya tidak cukup, tapi dengan kondisi yang seperti itu mereka tidak bisa membantu, ya kan? Kemudian mereka mengalami hal yang sulit menjelang hari raya yang setidaknya harus dirayakan dengan keriaan atau kebahagiaan, tapi mereka tidak cukup. Ternyata Eyang pun bisa menitikkan air mata atau bersedih selain melihat kondisi negara kita, melihat kegaduhan. Ternyata kesedihan Eyang sekarang ini salah satunya adalah melihat anak cucunya yang tidak tercukupi kebutuhannya, gitu loh. Dan dia memberikan keyakinan yang luar biasa ke saya atau ke teman-teman semua yang mungkin saat ini dalam kondisi yang sedih atau dalam kondisi tidak pas atau dalam, keluarin aja pinter ikan asinnya, atau dalam kondisi yang tidak sesuai. Nah, pinter bener itu mau dibersihin. Dalam kondisi dimana mau apa-apa tuh kurang, mau
mau ini mau itu tuh kayaknya kurang pas gitu. Jadi ada beberapa hal yang membuat beliau tuh sedih ketika melihat ya ada garis keturunan Eyang sendiri yang konon katanya sedang tidak pas rezekinya, sehingga itu sudah bisa memicu dari awal untuk rasa duka beliau terkait dengan kondisi yang sedang beliau lihat di antara anak-anaknya dengan kondisi yang ya seperti itu. Beliau yang non-muslim saja berduka atau bersedih dengan kondisi di mana melihat kondisi anak cucunya. Dan aku yakin dan percaya teman-teman semua mungkin ketika dalam kondisi ya maaf, secara rasional ini satu hal yang sudah sangat pantas untuk kita sedihkan ketika ya pokoknya momen-momen Lebaran, Ramadan kalau dalam kondisi yang sulit pasti teman-teman juga nggak gampang melalui itu kan. Jadi saya sendiri juga merasakan hal yang sama. Jadi video ini saya berharap jadi apa ya, jadi bahan untuk penguat teman-teman semua bahwa ya Lebaran bukan itu manfaat, bukan itu fungsinya, bukan untuk istilahnya maaf teman-teman itu harus punya baju baru atau punya kue-kue yang seperti orang-orang punya atau kita harus seperti orang pada umumnya. Yes, kita akan merasa yang sangat sedih ketika dalam kondisi orang punya kok saya enggak, orang mampu kok saya tidak. Jadi ada rasa-rasa itu pasti. Maaf, sirik atau iri itu sebetulnya sifat yang manusiawi. Gak apa-apa, selama dalam konteks yang bisa diukur. Kalau sudah berlebihan baru itu bahaya. Ya, jadi ada ukurannya, ada maksudnya. Kenapa diukur seperti ini? Kenapa kalau memang aku kok punya, orang punya kok aku enggak, gimana ya rasanya pas aku nanti ngejalanin ini. Apalagi kalau teman-teman yang sudah berkeluarga ya, punya anak, istri, ternyata kebutuhan lebarannya enggak tersampaikan, pasti ada rasa ya Allah itu tuh nelongso, aku sing mikir ke wae nelongso. Makanya Mas Tulus tuh berkali-kali buat postingan teman-teman yang enggak bisa berlebaran, dalam arti berlebaran dengan kecukupan, ayo selalu semangat, ayo jalani semua dengan rasa syukur yang luar biasa. Karena ya dari apa yang sampaikan, insya Allah katakan amin ya teman-teman kalau ini benar. Teman-teman yang kondisi berlebarannya di tahun ini dalam kondisi yang down atau dalam kondisi yang bawah atau dalam kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kalian, kalian harus yakin dan percaya bahwa menurut yang sampaikan ya, menurut yang sampaikan bahwa derajat kalian akan segera diangkat sama Allah. Jujur, ketika di Instagram ada yang komen, Mas Tulus saya juga begini, yakini Mbak, semuanya akan baik-baik saja, sampean akan diangkat derajatnya sama Allah. Aku selalu bilang seperti itu. Dari mana aku bisa berkata seperti itu? Karena ya satu hal, kesusahan tidak akan selamanya ada pada manusia. Pasti akan berdampingan juga dengan kesuksesan, berdampingan juga dengan kebahagiaan. Saya yakin itu pasti akan bisa jadi haknya kalian. Tetapi dengan beberapa hal yang disampaikan Eyang pun saya juga ngerasa kayak amin. Ya itu kan doa baik ya, itu hal baik. Dan ada satu rasa sedih di mana ketika kita melihat kondisi Eyang yang dalam arti sedang dalam posisi seperti ini, menurut saya kayak melok nelongso gitu loh, melok sedih karena posisinya ya dek iki nangisi wong sing ora tahu. Terkadang ya leluhur itu sedih sama anak cucunya, sedangkan anak cucunya aja kadang-kadang itu tidak mempercayai atau menganggap punya leluhur. Mereka bisa bersedih melihat kondisi anak cucunya. Mereka bisa bersedih dengan posisi yang sedang mereka hadapi atau yang sedang mereka lihat. Anak cucunya dalam kondisi seperti apa sekarang. Lagi sedih karena posisinya ini itu. Sedangkan dalam konteksnya ini, astagfirullahaladzim ade. Dalam konteksnya ini, teman-teman kadang-kadang tidak menyadari kalau ternyata aku dipikir karo leluhurku. Ternyata aku dipikirkan dengan kondisiku sekarang. Mereka itu cuma tidak berbicara, tapi mereka sedih. Pas aku delokne Eyang kayak domblong, kayak mikir ke le piye yo sing do ra iso bodo, piye sing apa sih kalau bahasanya dia tuh riatin apa gitu. Kalau yang nggak bisa bodo piye yo le kondisinya kayak gini keadaannya, dengan posisi sama seperti kamu yang ya saya tidak mengatakan saya itu sangat susah. Saya tidak mengatakan kalau saya itu sulit sekali keadaan saya, tapi maaf untuk saat ini sedang ada yang tidak pas.
di rezeki saya, tapi tetap ucapkan alhamdulillah. Di sela-sela beberapa hal yang aku rasakan itulah yang kayak ngasih ya gak apa-apa le saiki kowe kayak gini, engko bakal kowe arep munggah derajatmu. Amin. Aku ya gur gitu. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku yang saat ini sedang dalam kondisi sulit keadaannya menjelang Idul Fitri, aku tidak memastikan tetapi ada keyakinan baik dari leluhur kita bahwa orang-orang yang di tahun ini sedang dalam kondisi di bawah, berikutnya insya Allah akan berada di atas. Amin ya Allah. Jadi saiki arep nelongso sekarang mau sedih gara-gara yang lain bisa kita tidak. Ndak apa-apa. Kita mau nangis gara-gara teman-teman yang lain mampu kok kita tidak. Ndak apa-apa, nangis aja, sedih aja. Itu manusiawi, itu tidak salah sebetulnya. Itu boleh-boleh saja. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang sudah kita terima. Lek wis nesu, kalau sudah marah dengan keadaan, sudah nangis dengan posisimu, nggak apa-apa. Tapi setelah itu, perbaiki rasa syukurmu, kemudian ucapkan terima kasih kepada Allah. Walaupun kamu belum cukup. Karena dari satu keyakinan yang saya terima dari Eyang adalah teman-teman yang dalam kondisi sekarang belum cukup rezekinya, suatu ketika akan segera diangkat derajatnya. Amin ya Allah. Jadi kalau sekarang yang delok nih anak, ya apalagi ibu bapak ngelihat anaknya, anakku durung cukup kebutuhannya Mas Tulus, urung tak beliin baju, belum tak beliin celana, bahkan kue sebiji pun saya ndak punya, bahasanya gitu ya. Alah aku ngomong ke kowe wis nahan air mata rasanya kayak kalau dalam arti itu bukan sok pahlawan ya, tapi saya kadang-kadang pengen bilang dalam hati begini, ya Allah kalau bisa yang susah aku aja, jangan orang gitu loh. Sedih aku ngelihatnya itu kadang-kadang posisinya. Nah aku tuh susah kalau aku susah, teman-teman ya. Aku tuh sedih kalau aku susah, tapi aku luwih susah atau aku luwih sedih ketika melihat orang yang lebih susah. Itu aku jeleknya aku di situ. Kadang-kadang kayak ya yang susah kan orang, kenapa lu harus ikut susah gitu loh, kenapa lu harus ikut sedih, tapi nggak bisa dibohongi, itulah saya gitu loh. Dan ini beberapa hal yang oke, memang nggak gampang jadi seorang saya itu yang ibarat kata ngelawan segala sesuatunya dengan keadaan yang serba sulit, tapi kita harus bersyukur itu nggak gampang. Tapi sekali lagi ada keyakinan yang amin. Saya rasa ketika udah susah pasti akan Allah kasih mudah kan. Jadi sama seperti yang saya sampaikan, teman-teman saudara-saudaraku yang saat ini sedang sulit posisinya menjelang Idul Fitri, insya Allah entah tahun depan, entah bulan depan, kalau sekarang lagi susah, pokoknya akan ada perputaran ekstrim di balik kesulitan kita. Jadi kita amini saja. Amin ya Allah. Yang cukup sekarang bukan berarti sesuatu dari susah ora. Berarti anggaplah begini berdoanya. Saya yang sekarang cukup, amin. Mudah-mudahan tahun depan atau berikutnya dikasih cukup terus, amin. Nah yang susah sekarang ada keyakinan dari yang disampaikan Eyang bahwa kita akan diangkat derajatnya, kita amini juga. Dan semoga dicukupkan, kemudian dipertahankan hal baik tadi. Gitu nggih. Aku nggak bisa ngomong apa-apa teman-teman, karena kalau bantu rezeki, kalau saya sendiri punya uang banyak, aku lillahi ta'ala ikhlas. Bantu teman-teman semua buat kita biar bisa bareng-bareng gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang semuanya dalam kondisi susah, terus aku jadi penyemangat biar kita sama-sama survive dalam kehidupan menjalani Idul Fitri, ayo kita bareng-bareng bangun ya. Apa Mas Tulu juga dalam kondisi yang sama? Yes, saya dalam kondisi yang sama teman-teman. Hanya saya berusaha mencukupi kebutuhan. Saya hanya berusaha untuk ya selama saya masih bisa mampu usahakan, alhamdulillah. Saya nggak munafik, banyak orang-orang baik yang juga berbagi ke saya. Mas saya nyawer ya mas, mas buat beli baju ya mas, mas buat beli kue ya mas. Yang saya pikirkan siapa? Wes yang penting adikku ndek klambi anyar. Walaupun adikku juga ndak minta. Jujur Mas Wardi itu ndak, Kang aku beli baju ndak. Kemarin aja beli baju, tak ajak ke salah satu departemen store, dia itu aku yang ngomel. Pilih yang mana yang mau dibeli. Saking akunya yang tidak lega ketika adikku ndak pakai baju baru. Walaupun sebetulnya dia tidak minta. Ndak masalah sebetulnya, ndak apa-apa. Dalam kondisi seperti ini saja saya masih mikir yang aduh kok ngarepnya gimana, ke depannya gimana. Tapi ya seperti yang sudah diberikan ke saya wejangan dari Eyang, saya hanya berkeyakinan saja kalau sekarang saya lagi susah ya mudah-mudahan bulan depan Allah kasih mudah.
Amin. Jadi teman-teman semua, sederek-sederekku, antuk salam saking Eyang, dapat salam dari Eyang buat teman-teman yang mungkin sedang dalam kondisi tidak baik keuangannya, sedang dalam kondisi tidak baik untuk kondisinya dari berbagai macam segi. Ayo semangat karena Eyang kasih doa, Eyang merestui kita untuk jadi orang yang bermanfaat ke depannya. Setelah kondisi susah kita akan ada kondisi mudah. Jadi selain beliau memberikan wejangan itu ternyata aku kaget ketika dia dalam arti aku melihat dia bermeditasi sebentar. Aku pikir meditasi atau apa ya. Ternyata pas ketika beliau sedang duduk sebentar kemudian berdoa, ternyata doanya buat siapa teman-teman? Buat kita semua yang sedang dalam kondisi tidak baik. Jadi kita amini saja doanya Eyang, siapa tahu doanya Eyang juga yang diterima sama Allah, kemudian dikabul menjadi mengangkat kita yang sedang dalam kondisi susah menjadi mudah. Mudah-mudahan video hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, menjadi penyemangat. Sekali lagi, lebaran itu ndak harus baru, lebaran itu nggak harus mewah, ya rek ya. Lebaran itu saonone, saenenge. Alhamdulillah Mas Tulus diparingi ayam sepotong, daging sepotong, kena direndang, kena disoto. Jenengan yang ndak dapat soto ayam ya telur ya boleh ya toh. Ndak punya telur punyanya mie goreng Mas Tulus, wah itu malah mantul. Orang duwe mie goreng enenge lombok karo iwak asin, kuwi yo malah enak. Wis to, lebaran itu tuh hanya katanya. Lebaran itu hanya wah sementara ya teman-teman. Ketoke kaya masak daging iki dingenekke, diopor, direndang dikai. Ujung-ujungnya apa yang dimakan? Mending enak nyambel karo iwak asin, ya toh? Ini fakta loh teman-teman. Judulnya doang dilihat orang, malu sama tetangga, malu sama orang. Lebaran kita nggak masak, lebaran kita nggak gaya, lebaran kita nggak ini. Padahal cuma sebatas gaya, sebatas gengsi. Selebihnya nanti makannya paling ya sepotong wis rampung. Bahkan sampai diingat berhari-hari. Ya toh? Enak mana? Baju baru juga sekali pakai ya sudah nggak baru lagi. Kue ya belinya udah sebanyak-banyak lain ditumpuk kabeh ya. Berlebihan, semuanya dihajar, semua dimasak. Biar apa? Biar dilihat tetangganya gini. Beda dengan orang-orang susah. Beda dengan orang-orang sulit. Mereka betul-betul mengadakan semuanya dengan hati. Mereka masak dengan hati, beli dengan hati. Yo, piye ra dengan hati, mikir di oh beli segini aja buat kadang-kadang nggak kemakan. Cuma too much atau cuma berlebihan karena apa? Malu, gengsi, keriaan-keriaan berlebihan akhirnya apa? Tadi kerupuk atau kuenya malah jadi tengik nggak kemakan. Ya, yang mau tindak ke rumahnya Mas Tulus jangan kaget, Mas Tulus tidak menyediakan roti kaleng yo. Roti ini apa kayak peyek, kerupuk bawang, kembang goyang. Mas Tulus malah pesen sama temennya Mas Tulus makanan-makanan tradisional. Jujur. Jadi yang mau tindak ke pasar Minggu, yo monggo. Tapi yo lihat jadwalin dhisik. Karena Mas Tulus itu kadang-kadang kalau lebaran sedih kalau di rumah jadi cuman ngayap, muter embun dengan endi ngono. Entah kemana, rasanya kayak gitu. Tapi selebihnya, mudah-mudahan Allah kasih mudah siapapun jenengan yang dalam kondisi apapun sekarang. Mau senang ya Alhamdulillah, mau susah ya Alhamdulillah. Dicukupkan Alhamdulillah, tidak cukup berarti kita harus sabar menunggu Allah akan tukar derajat kita menjadi sedikit lebih terangkat daripada sebelumnya atau justru terangkat dengan cara yang luar biasa atas izin Allah ya. Amin ya Allah. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya teman-teman. Mek isono yo gur semangatin jenengan tok. Ayo bareng-bareng semangat. Sing ra ndek beras yo dolan ning omah. Ning omah enek beras ning aja kakeh yo. Seliter. Guyon bercanda ya Rek ya. Pokoknya ada ndak ada tetap harus semangat ya. Kalau dikasih sedih berarti kita akan dikasih seneng. Kalau dikasih susah berarti kita akan dikasih mudah. Nggak selamanya orang mudah. Roda itu berputar. Oke, semangat orang baik, semoga sehat selalu untuk kita semua ya. Jangan lupa untuk selalu jadi berkat untuk sesama dan semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Mas Tulus doakan tuh yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Untuk yang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga segera Allah berikan pekerjaan. Amin. Yang sudah kerja rezekinya berkah barokah. Amin ya Allah. Yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Yang pengen punya jodoh semoga segera Allah dekatkan dengan jodohnya. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen bahagiain keluarganya, pengen umroh, pengen naik haji, tujuan-tujuan baik, pengen punya usahanya, segera Allah kabul hajat baiknya. Amin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Dan satu tambahan doa hamba minta kepadamu ya Allah, semoga engkau kuatkan hati-hati yang saat ini sedang dalam kondisi lemah untuk menjalankan Idul Fitri.
kembali. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Selamat menantikan Hari Raya Idul Fitri teman-teman, tetap harus semangat ya. Puasa terakhir hari ini semoga lancar. Mudah-mudahan video ini bisa diedit dan bisa ditayangkan sebelum buka puasa. Oke, Mas Tulus pamit ya. Terima kasih banyak. Masih ada satu video lagi yang baru Mas Tulus bikin buat tayang besok. Mudah-mudahan teman-teman suka. Sudah banyak yang nunggu juga pembahasan tentang Ibu Ida. Ya, Ibu Ida yang dari Dayak itu nanti kita bahas. Mudah-mudahan bisa langsung Mas Tulus shot hari ini dan langsung bisa ditayangkan besok ya. Mas Tulus pamit mundur, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan Mas Tulus minta maaf. Manfaat atau tidak, semoga video yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Tujuannya tidak ada untuk menghina atau mengklaim seseorang, tapi ini adalah curahan hati dari seorang eyang. Karena leluhur kita sebetulnya juga bisa sedih ketika kita tidak dalam kondisi yang baik. Jadi eling lan waspada, kemudian elingo asalmu saka ngendi. Ojo dolali karo tujuan lan masa lalumu terkait dengan leluhurmu, maksudnya gitu. Yuk, kalau tidak bisa melestarikan, setidaknya tidak menghina, setidaknya tidak melupakan. Matur sembah nuwun, sehat untuk kita semua, semoga keberkahan bersama kita. Sekali lagi Mas Tulus pamit, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.